Kembali ke markas Argus. Di sini kita melihat John Economos, asisten dari Amanda Waller, yang sedang ditanyai oleh seorang pengacara bernama Elizabeth Beth. Pengacara ini menanyakan keberadaan dari Whistle. Tentu saja John tidak memberitahu begitu saja, dan di saat yang sama ternyata tim kreator komando telah pulang dari misinya. Ketika turun dari pesawat, Rick mengapresiasi kinerja mereka bahkan mengajak mereka dalam misi berikutnya. Di saat yang sama, Bright menyadari ada seseorang yang memantau mereka. Dan dari kejauhan juga terlihat Frankenstein yang memantau Rick dan Bright yang sedang mengobrol. Sementara itu, pengacara Elizabeth bersikeras ingin melakukan wawancara dengan Whistle, mengingat dirinya adalah pengacara yang harus membela kliennya. Namun, Rick dengan tegas mengatakan bahwa Whistle adalah anjing pembunuh. Adegan beralih ke pengacara Elizabeth yang menunjukkan beberapa foto anak-anak kepada Whistle dan bertanya apakah ia mengingat wajah-wajah dalam foto tersebut. Latar belakang Whistle sendiri masih menjadi misteri. Belum diketahui secara pasti bagaimana ia bisa terbentuk atau dari mana asalnya. Dulu di sebuah sekolah, sekelompok anak-anak sedang bermain. Saat itu mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dengan penuh rasa penasaran, mereka mendekat dan bahkan mencoba memberi makanan. Dari dalam semak-semak, Whistle pun muncul. Awalnya ia tampak jinak seperti anjing biasa. Anak-anak itu bahkan mengajaknya bermain bola. Namun kejadian tak terduga terjadi. Salah satu anak menemukan pintu belakang sekolah yang terbuka. Di saat bersamaan, seorang petani yang sedang berjalan melihat Whistle bermain dengan anak-anak. Namun dalam benaknya, ia mengira bahwa Whistle adalah monster berbahaya yang mengancam anak-anak. Ketika anak-anak masuk ke dalam area sekolah yang terbuka, mereka mulai bermain-main hingga salah satu dari mereka tanpa sengaja menyalakan korek api yang menyebabkan kebakaran kecil. Situasi semakin kacau ketika seorang pria bersenjata datang dan melihat Whistle di tengah anak-anak. Menganggapnya sebagai ancaman, ia segera mengarahkan senjata ke arahnya. Whistle yang hanya mengandalkan insting hewannya mencoba menghindar. Namun peluru dari senjata tersebut mengenai tangki bensin yang menyebabkan ledakan besar dan melukai banyak anak-anak. Whistle yang melihat situasi itu berusaha menyelamatkan mereka. Ia menyeret seorang anak ke tempat aman. Namun polisi yang datang di tempat kejadian justru mengira Whistle sedang menyerang anak-anak. Tanpa berpikir panjang, mereka menembakinya. Dalam kepanikan, Whistle hanya mampu menyelamatkan satu anak perempuan. Tetapi malang, ia tertembak dan jatuh. Whistle yang ingin kembali menyelamatkan anak itu dihentikan oleh polisi. Sayangnya, anak perempuan tersebut tertimpa reruntuhan dan meninggal dunia. Whistle hanya bisa menyaksikan dengan penuh kepedihan sebelum akhirnya ditangkap dan dipenjara. Kembali ke ruang interogasi, Whistle yang tidak memiliki akal manusia hanya bisa merespon dengan memakan foto yang diberikan kepadanya. Adegan berpindah ke Circe yang kini dalam tahanan, dengan kedua tangannya diborgol agar tidak bisa menggunakan kekuatannya. Amanda Waller langsung menanyakan alasan Circe melakukan serangan di kota Pokolistan. Namun, Circe tidak ingin menjelaskan secara panjang lebar dan hanya berkata bahwa ia bisa menunjukkan masa depan kepada Amanda. Rick yang mendengar hal ini langsung meragukannya, bahkan mencoba mencegah Amanda untuk percaya. Namun John Economos menegaskan bahwa Circe memang memiliki kemampuan cenayang. Amanda yang masih ragu akhirnya memberanikan diri untuk melihat ramalan yang diberikan oleh Circe. Rick yang telah bersiap dengan senjata berjaga-jaga jika Circe mencoba menipu mereka. Saat penglihatan itu terjadi, Amanda melihat gambaran masa depan yang mengerikan. Putri Ilana terlihat menjadi seorang pemimpin yang kejam, bahkan membunuh anggota Justice League, termasuk Batman dan Superman. Amanda yang melihat hal ini langsung panik, bahkan Circe tampak mengeluarkan air mata. Setelah itu, Amanda segera memanggil Profesor McPherson, seorang ahli yang mempelajari Themyscira, tempat asal Circe. Profesor tersebut membenarkan bahwa ramalan yang diberikan Circe bukanlah sekedar tipuan. Bahkan ia pernah meramalkan sebuah tsunami besar yang ternyata benar-benar terjadi. Menyadari ancaman tersebut, Amanda Waller merancang misi untuk membunuh Putri Ilana. Namun,
Rick yang mendengar rencana itu menolak dan memilih pergi. Sementara itu, di penjara para monster, Bright dan Phosphorus sedang mengambil makanan. Mereka melihat Nina sedang diintimidasi oleh seekor monster gorila yang merebut makanannya. Melihat itu, Bright tidak tinggal diam dan langsung melawan monster tersebut. Long fight. What you looking at, Manic Panic? Give her back her food. Di saat yang bersamaan, John Economos datang untuk memberikan misi baru dari Amanda Waller. Adegan berpindah ke Rick Flag yang tengah mengendarai mobil menuju rumahnya. Ia mencoba menghubungi seseorang di Pokolistan untuk memperingatkan bahwa Putri akan dibunuh, tetapi panggilannya tidak direspon. Sesampainya di rumah, ketika Rick hendak membuka pintu, tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Orang tersebut adalah Frankenstein, sehingga perkelahian pun tak terhindarkan. Frankenstein menyerang Rick dengan brutal, hingga pada akhirnya Rick berhasil menahan Frankenstein dengan menodongkan senjata ke kepalanya. Rick yang terkejut bertanya alasan di balik serangan ini. Frankenstein menjawab bahwa ia menyerang Rick karena hubungannya dengan Bright. Rupanya ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Namun setelah pertarungan sengit, keduanya akhirnya memutuskan untuk berdamai dan bekerja sama. Rick pun mengungkapkan bahwa mereka bisa bekerja sama untuk menyelamatkan Putri Ilana, sementara Frankenstein bisa bertemu dengan Bright. Destined to be together. Right. So maybe we can help each other. Best friends. What? Dalam perjalanan menuju lokasi, terjadi percakapan kecil antara Nina dan Bright yang semakin mempererat hubungan mereka. Cerita berlanjut di sebuah kampus, di mana Profesor McPherson sedang mengajar. Namun Rick dan Frankenstein yang memperhatikannya merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ingin tinggal diam, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah profesor untuk menyelidiki lebih lanjut. Sebelum lanjut ke cerita utamanya, gue akan menjelaskan perjalanan Frankenstein, di mana setelah berhasil melarikan diri dari istana yang terbakar, ia terluka parah dan jatuh ke sungai. Arus deras membawanya jauh hingga akhirnya ia ditemukan oleh seorang nenek buta bernama Bogdana yang ditemani anjing setianya. Tanpa memandang apakah Frankenstein itu monster atau bukan, Bogdana merawat dengan penuh kasih sayang. Di rumah Bogdana, Frankenstein bertanya, "Mengapa engkau menyelamatkan aku?" Sang nenek hanya tersenyum dan berkata, "Di sini kau bisa menemukan kedamaian, tak perlu lagi mengejar The Bride, karena hal itu akan menyakiti dirimu sendiri." Tetapi Frankenstein bersikeras melanjutkan pencariannya. Suatu malam Bogdana menangis, memohon agar Frankenstein tidak meneruskan obsesi ini. Namun dengan penuh tekad, Frankenstein tetap pergi. Dan malam itu berakhir tragis di mana Bogdana tewas di tangan Frankenstein. Kembali ke Rick dan Frankenstein, setelah mereka masuk ke rumah Profesor McPherson, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Profesor yang mereka temui selama ini hanyalah seorang penyamar, di mana profesor yang asli telah dibunuh. Menyadari bahaya tersebut, Rick segera menghubungi Putri Ilana, memperingatkannya agar segera pergi karena ia akan menjadi target berikutnya. Saat itu juga, Profesor McPherson yang palsu kembali ke rumah. Rick dan Frankenstein langsung bersembunyi, mengawasi gerak-geriknya, dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Kulit profesor itu mulai berubah bentuknya, dan ternyata dia adalah Clayface. Ketika mencoba kabur, Clayface menyadari keberadaan mereka, dan pertarungan pun terjadi. Rick dihajar habis-habisan. Tapi tepat saat itu, Frankenstein datang dan menyelamatkan mereka dengan kejutan listrik yang dahsyat. Rick yang terluka parah memberitahu Frankenstein
bahwa dia harus segera memperingatkan The Bride tentang yang sebenarnya. Sementara itu, tim kreator komando tiba di kota Pokolistan dan disambut oleh penjaga istana. Tapi ada yang aneh, di mana perjalanan mereka yang tadinya ke arah istana diubah menjadi ke arah lokasi yang terpencil. Bright dan Phosphorus mulai curiga, dan benar saja, ini adalah jebakan dari para tentara Pokolistan. Pertempuran sengit pun terjadi. Kreator komando berusaha bertahan, tapi mereka terpecah belah. Di istana, seorang prajurit melapor bahwa kreator komando telah melarikan diri. Putri Ilana segera memerintahkan agar mereka diburu dan dibunuh. Di malam hari, Nina dan Bright yang terpisah akhirnya bertemu dan mereka menemukan tempat persembunyian, yang ternyata adalah rumah bordil. Saat tentara hampir menemukan mereka, pemilik tempat itu membantu mereka bersembunyi. Sementara itu, Rick yang terluka dibawa ke ruang perawatan. Amanda Waller dan John yang mengamati semuanya menyadari ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kembali di kota Pokolistan, Phosphorus yang sedang bersembunyi kemudian masuk ke dalam rumah seorang warga. Sebelum melanjutkan cerita, gue akan menjelaskan kilas balik dari Phosphorus. Phosphorus dulunya adalah seorang ilmuwan yang mencintai keluarganya, tapi karena pekerjaannya di bidang nuklir, ia menarik perhatian kelompok mafia yang kejam. Mafia menggeledah penelitiannya dan menemukan bahwa Phosphorus telah memberikan data palsu untuk menghindari penyalahgunaan teknologinya. Sebagai balasan, mereka membantai keluarganya di depan matanya. Mereka kemudian menculik, menyiksa, dan akhirnya melemparkan Phosphorus ke dalam tangki nuklir. Dan dari sanalah ia memperoleh kekuatannya. Dengan penuh dendam, Phosphorus membantai para mafia satu persatu hingga akhirnya ditangkap oleh Batman dan dipenjara. On the list. Who wants to shake hands with the skeleton? With his wife and two children. Kembali ke Nina dan Bright di tempat persembunyian mereka, di mana kemudian datanglah dua orang yang menarik para wanita untuk segera dilayani. Namun mereka melakukan kekerasan pada wanita tersebut hingga menyebabkan kepanikan. Sang pemilik rumah bordil kemudian menyuruh pria tersebut untuk pergi, namun mereka tidak mendengarkannya. Nina yang tak tahan melihat hal tersebut langsung menyerang pria tersebut. Karena kesakitan, pria tersebut marah dan ingin menyerang Nina. Namun pada saat yang sama, Bright datang dan langsung menembak kepala teman pria tersebut, hingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Is a common occurrence with her. Sort of. Setelah kejadian tersebut, Nina dan Bright langsung pergi dan mengarah ke istana untuk melanjutkan misi mereka. Phosphorus yang sudah merasa aman juga pergi ke arah istana. Begitu juga dengan Whistle. Kemudian mereka bertemu kembali di tengah perjalanan menuju istana dan akan melanjutkan misi mereka untuk membunuh Putri Ilana. Let's go kill a princess. Sementara itu, Frankenstein sedang dalam perjalanan menuju istana Putri Ilana menggunakan taksi. Pada saat yang sama, Scott telah masuk melalui pos penjaga dan mereka mencari posisi Putri Ilana. Namun di pos tersebut, Phosphorus melihat sesuatu yang janggal pada rekaman CCTV. What the hell is that? Frankenstein memanjat dan masuk ke dalam pos penjaga tersebut. Hal itu dilihat oleh Bright, kemudian dia langsung mengeluarkan tembakan, sehingga membuat Frankenstein terjatuh. Suara tembakan tersebut didengar oleh penjaga sehingga mereka langsung kabur dari tempat tersebut. Mereka kemudian memasuki istana dari tembok belakang. Di situ, Phosphorus menggunakan kekuatan apinya untuk membungkam penjaga dan melelehkan tembok agar bisa masuk. Di dalam istana, Putri yang merasa aman ingin berenang di kolam istana, walaupun sang penjaga sudah memberitahu bahwa ia harus dijaga ketat. Putri Ilana tetap bersikeras untuk berenang,
Dari kejauhan, skuad monster yang sudah berada di dalam istana melihat Putri Ilana sedang berenang. Melihat hal tersebut, Bright kemudian menyuruh Nina untuk membunuh Putri Ilana karena Nina memiliki keahlian di dalam air. Namun Nina tidak setuju karena dia tidak ingin membunuh seseorang. Sebelum melanjutkan ceritanya, gue akan menjelaskan latar belakang dari Nina Mazurski. Nina sendiri adalah seorang monster amfibi yang baik hati. Dia lahir dengan masalah paru-paru yang parah yang memaksanya menghabiskan masa kecilnya dengan mesin oksigen. Sampai ayahnya yang seorang ilmuwan melakukan eksperimen dan mengubahnya menjadi manusia amfibi metahuman. Go. Selama masa remajanya, Mazurski selalu dibully karena penampilannya, sehingga akhirnya dia melarikan diri dari rumah. Namun, karena pelarian ini, dia sering disalahartikan oleh warga sebagai monster, dan dia pun ditangkap oleh warga setempat. Ketika ayahnya ingin mencoba untuk melindungi dia, ayahnya secara tak sengaja ditembak oleh polisi. Semenjak saat itu, Nina kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kembali ke Rick Flag yang sedang dalam keadaan koma, di mana dia kemudian tersadar dan memberitahu Amanda Waller bahwa Profesor McPherson adalah palsu dan mereka telah melakukan kesalahan. Amanda Waller dan John kemudian pergi ke rumah Profesor dan ternyata ditemukan bahwa Profesor yang asli telah dibunuh. Sehingga mereka langsung cepat-cepat menghubungi pihak istana. We need to stop them from killing the princess now. Kembali ke misi utama, Bright dan Phosphorus akhirnya meyakinkan Nina agar dia dapat membunuh Putri Ilana. Kemudian Nina pun mengambil pisau yang diberikan oleh Bright dan menyelam untuk membunuh Putri. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Whistle yang mengingat di mana wajah Putri Ilana sangat mirip dengan wajah anak yang dulu bermain dengan dia, secara tak sadar berteriak karena ingin melindunginya. Sang putri kemudian sadar akan hal tersebut dan dalam sekejap ia kemudian menangkis serangan Nina dan terjadilah perkelahian antara Nina dan Putri di dalam air, dan dalam sekejap sang Tuan Putri membunuh Nina dengan pisaunya sendiri. Skuad monster kemudian terkejut Son of a... Saat itu juga Amanda Waller memberi perintah, misi dibatalkan. Bright yang melihat tersebut terdiam di mana kematian temannya Nina terjadi secara sia-sia. Kembali di istana, terdapat Phosphorus, Bright, dan juga Whistle yang tersisa. Di sana kemudian Bright menemui Putri Ilana. Putri Ilana memaafkan mereka dan membuat manipulasi seakan-akan ia tidak bersalah karena ia tahu bahwa Bright ingin membunuh sang putri. Kemudian Bright memberitahu bahwa ia melihat rekaman CCTV di mana sang putri ternyata bekerja sama dengan Clayface. Bright kemudian mengatakan bahwa sang tuan putri berusaha untuk menggoda Rick agar mau bersekutu dengannya, di mana kemudian setelah menangkap Circe, sang putri ingin langsung membunuh Circe. Namun karena Rick tidak diperintahkan untuk membunuh, melainkan hanya menangkap, sehingga ia tidak membunuhnya. Karena hal itu, Putri Ilana mengirim seorang mata-mata saat Circe diinterogasi. Putri Ilana juga bekerja sama dengan Clayface untuk membunuh sang profesor agar memberikan alibi palsu, sehingga nantinya Circe akan tetap dibunuh. Bright mengatakan hal tersebut bukan untuk menyelamatkan dunia, tetapi untuk membalas dendam satu-satunya teman yang dimiliki. Putri Ilana kemudian merasa panik dan mencoba menembak Bright dengan pistol yang tersembunyi di mejanya. Tapi Bright menembak terlebih dahulu di kepala, membunuh sang putri dan membalaskan dendam Nina, serta mencegah masa depan yang gelap. Kemudian Bright keluar bersama Phosphorus dan Whistle dari istana. Di sana Bright terlihat sedih karena Nina sudah mati. Berpindah ke waktu lain, di mana John yang merupakan asisten dari Amanda Waller memberikan mandat kepada Bright untuk menjadi ketua dalam skuad monster ini. Kemudian John memperkenalkan Bright pada anggota-anggotanya seperti Phosphorus, Wise, dan juga ada GI Robot yang telah dimodifikasi, serta terdapat King Shark sebagai anggota baru mereka. Well, you win. What else I gotta do? Pada kredit akhir kita ditunjukkan Frankenstein dan seorang nenek di rumah kosong yang dahulu. Di sana terlihat Frankenstein yang masih hidup dan sedang makan bersama nenek tersebut. Film pun berakhir. Baik, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Bagi kalian yang memiliki request film, silahkan isi komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.